Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripai Rais dari Prodi Pendidikan Agama Islam Siang. Di sini saya akan menyampaikan dua materi tentang keterampilan menyimak dan kesantunan dalam berbahasa. Materi yang pertama yaitu saya menjelaskan tentang keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran, bukan sekadar melihat dan menyimak. Ada proses berpikir, ada proses menganalisis, yang dimana dilihat dari berbagai macam hal seperti simbol kenyataan maupun situasi atau objek yang sedang diamati. Ada proses yang harus dilakukan yang mana berkaitan dalam hal-hal proses menyimak. Ada 5 tanggapan yang dimana harus diperhatikan oleh penyimak. Yang pertama yaitu mendengar. Mendengar yaitu berfokus pada satu suara, mengabaikan suara-suara lain. Yang kedua itu memahami, mengartikan setiap kata atau kata yang didengar. Penyimak berusaha memahami setiap kata atau kalimat yang diucapkan atau didengar. Yang ketiga itu menginterpretasi, yaitu memberikan makna pada setiap kalimat atau kata yang didengarkan berkaitan dengan segala hal yang melatar belakangi baik kalimat atau ucapan tuturan. Misalnya, seperti dilihat dari ekspresi wajahnya, nada atau intonasi suaranya, dipahami dari latar belakang pendidikan atau hal yang lain sebagainya. Menginterpretasi sama juga artinya dengan menafsirkan atau memaknai lebih dalam atau lebih jauh. Yang keempat yaitu menilai. Setelah tadi mendengar, memahami, mengartikan, memaknai atau menafsirkan makna, pada bagian ini penyimak memberikan penilaian. Pada bagian ini penyimak mengevaluasi pendapat orang yang disimak. Penyimak menilai keunggulan, kelemahan, kekurangan maupun kelebihan orang yang disimak. Yang kelima memberikan tanggapan atau respon. Setelah tadi didengar, dipahami, menginterpretasi, dan setelah itu diberikan penilaian, baru yang terakhir ini memberikan respon atau menanggapi dalam hal menyimak menanggapi apa yang disimaknya tadi. Penyimak bisa memberi respon berupa tindakan. Lanjut ke materi kedua, santunan berbahasa. Kesantunan kalau diartikan erat kaitannya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan berbahasa berhubungan dengan berkomunikasi. Jadi, maksud dari kesantunan berbahasa ini adalah sebuah etika dalam berkomunikasi. Hal ini sangat penting untuk dipahami bagaimana berkomunikasi yang baik dan santun kepada orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kesantunan terbagi menjadi dua, yaitu kesantunan yang ukurannya ditinjau dari segi linguistiknya dan ditinjau dari segi pragmatiknya. Secara sederhana, kesantunan linguistik itu ukurannya sejauh mana kata-kata atau arti dari kata itu santun atau tidak santun. Linguistik cenderung kepada kata dan arti yang ada di dalam kamus, sedangkan pragmatik itu ukurannya adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan lebih dalamnya. Maka itu beda dengan arti. Makna itu lebih dalam, makna berkaitan dengan konteks. Kesantunan linguistik artinya kesantunan dalam kata atau kalimat yang digunakan, yaitu kata atau kalimat yang artinya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kesantunan linguistik ini kita akan mengkhususkan lagi kepada kalimat atau kata yang mengandung imperatif. Apa yang dimaksud imperatif? Imperatif yaitu kalimat perintah. Mengapa kesantunan itu berfokus pada kalimat perintah? Alasannya karena kalimat perintah atau kalimat imperatif itu tercenderung sekali untuk tidak santun atau mengandung makna ketidaksantunan. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif mencakup 4 hal. Yang pertama itu panjang pendek tuturan. Semakin panjang sebuah kalimat atau tuturan maka akan semakin santun. Yang kedua, urutan tuturan. Urutan tuturan sebagai linguistik tuturan. Urutan tuturan menjadi penentu apakah sebuah kalimat itu santun atau tidak santun. Menjadi penentu apakah sebuah kalimat itu santun atau tidak santun, utarakan dulu alasannya. Setelah itu baru kalimat perintahnya. Yang kedua, intonasi dan isyarat-isyarat kinestik. Intonasi dan isyarat-isyarat kinestik sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Apabila intonasi dalam sebuah kalimat dipanjangkan akan mengakibatkan menjadi tidak santun atau tidak sopan. Yang keempat itu pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Pemakaian penanda kesantunan ada 3 macam kata. 3 macam kata. Apakah kalimat ini santun atau tidak santun? Yaitu kata yang pertama kata tolong, yang kedua kata mohon, dan yang ketiga itu kata silahkan.
Ketiga penanda kesantunan ini jika dimasukkan ke dalam tuturan perintah, maka tentu saja akan menjadi santun. Yang kedua yaitu kesantunan dari segi pragmatiknya. Tuturan yang diukur adalah makna yang terkandung di dalam arti atau kalimat yang dituturkan. Pragmatik ini sangat bergantung pada konteks. Konteks ini ada banyak sekali. Yang pertama itu adalah bisa berupa waktu atau situasi. Situasi ini ada situasi suasana, ada juga situasi psikologis si penutur. Namanya konteks bisa bergantung pada pihak yang menjadi pembicara. Misalnya siapa yang menjadi pembicara, apakah dia orang tua, apakah dia teman, apakah dia misalnya orang yang tidak dikenal, tetap pihak atau orang lain yang menjadi lawan bisa mempengaruhi sejauh mana kesantunan berbahasa. Tetapi misalnya ketika berbicara dengan dosen, tentu saja para mahasiswa sekalian itu berusaha untuk bersikap atau berbicara sesantun mungkin. Tetapi akan berbeda ketika berbicara dengan rekan sewajarnya atau teman sekelas. Nah, itu namanya konteks. Itu bisa dilihat dari pihak lain atau lawan pembicara. Kemudian juga ada yang tujuannya maksudnya, kemudian ada yang lain sebagainya. Ada banyak yang melatar belakangi sebuah kata atau sebuah kalimat yang tadi adalah sebuah konteks. 2. Kesantunan pragmatik. Ini khususkan pada kesantunan pada tuturan, yaitu tuturan imperatif. Di dalam kesantunan pragmatik yang artinya adalah makna yang dituturkan apakah dia santun ataukah tidak santun. Dalam tuturan imperatif, sebuah kalimat itu tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi dalam kalimat non-imperatif. Maksudnya tujuan atau makna yang dimaksudkan oleh penutur adalah memerintah. Tujuan tetapi tidak dituturkan atau tidak dibahasakan dalam kalimat perintah. Terus dengan kalimat apa? Tentu saja dengan kalimat lain dalam kalimat tidak perintah, yaitu kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat pertanyaan, kalau dalam bahasa Indonesia kalimat deklaratif dari kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Deklaratif adalah pernyataan dan interrogatif adalah pertanyaan. Jadi kesantunan pragmatik ini bagaimana caranya makna itu adalah imperatif atau memerintah, tetapi dituturkan dalam kalimat yang lain. Bisa jadi dalam kalimat deklaratif atau kalimat interrogatif yang artinya hingga memerintah secara tidak langsung. Misalnya dari pertanyaan padahal maknanya memerintah, atau misalnya pernyataan padahal maknanya adalah meminta, sebagai sebuah gambaran sebelum masuk pada pembahasan yang lebih detail. Yang ketiga, yang pertama kita akan bahas kesantunan pragmatik. Imperatif dalam tuturan deklaratif atau bahasa lainnya, kesantunan makna dari kalimat perintah yang dituturkan dalam kalimat pernyataan. Materi tentang kesantunan ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip kesantunan, kemudian skala kesantunan dan penyebab ketidaksantunan dalam prinsip kesantunan. Misalnya kita akan bertemu dengan yang namanya maksim kesantunan, yang namanya maksim kearifan, maksim kerendahan hati, maksim kesempatan, maksim pujian, dan lain sebagainya. Yang mana intinya dari semua itu dalam bertutur atau dalam berbahasa sedapat mungkin buatlah keuntungan orang lain sebanyak mungkin. Buatlah kerugian diri sendiri sebanyak mungkin. Jadi bagaimana caranya ketika berbahasa atau bertutur dalam berkomunikasi, buatlah yang sekiranya isi tuturan itu baik, itu katanya atau maknanya itu membuat orang lain lebih banyak diuntungkan dan dari kita sendiri itu dirugikan. Kalau misalnya dia adalah maksim, yaitu namanya maksim kearifan, tapi kalau misalnya maksim pujian, bagaimana caranya isis dari perkataan kita atau mengandung pujian kepada orang lain. Ketika kita memuji orang lain, itu bisa dikatakan sebagai menaati prinsip maksim kesantunan. Berbeda isinya jika isi pujiannya adalah sebaliknya memuji. Tapi kalau dalam bahasa Banjar itu sebenarnya bisa hanya mengambil saja. Bermakna menghina itu juga tidak bisa jadi antara kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik.
Ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Kemudian penyebab ketidaksantunan, faktor-faktor yang bahasa itu menjadi tidak satu. Faktor yang ketidaksantunan atau faktor-faktor yang bahasa itu menjadi tidak santun. Yang satu, kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar. Yang kedua, dorongan emosi mulut penutur. Ketiga, protektif terhadap pendapat. Keempat, menuduh orang lain dan memojokkan lawan bicara. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.